Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatifillah, hari ini di Senin sore ini kita berada di dalam majelis ilmu dalam kondisi cuaca yang cerah, semoga juga hati kita ya yang senantiasa kita berupaya cerahkan dengan terus di majelis. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah, dalam kesempatan ini kita melanjutkan lagi penjelasan fikih tentang larangan bagi wanita haid. Ini tentunya menjelaskan yang kita teruskan di hari Rabu kemarin ya, mengenai bagaimana pemahaman hadis tentang larangan menyentuh mushaf ya saat haid, yang tentunya juga kenapa? Tentu karena ini adalah bentuk adab ya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya suci ya, yang jika dikaitkan dengan permasalahan haid, tentu sifat haid itu adalah kotor ya, yang berupa hadas besar yang dialami oleh perempuan setiap bulannya. Nah, tentunya ada beberapa ya yang membahas seputar ini juga ya, dan beberapa penelitian ya. Nah, ini ada sebenarnya nih PDF, cuma kalau dilihat dengan apa, nah ada beberapa penjelasan ya, di antaranya dari At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ya. Imam Haramain mengatakan bahwasanya mengenai perkara suci dari najis tidak dikatakan makruh, akan tetapi meninggalkan itu lebih utama ya, karena tentu ada silang pendapat. Nah, dalam kata lain dapat kita ambil terkait dengan adab-adab terhadap Al-Quran, hendaknya seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran harus terjaga dari najis ya. Terus juga dari Yusuf Qaradawi ini ya, ada buku khususnya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran ya, ada paparan ya ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Dia juga mengutip Jalaluddin Asyuti ya, dalam karyanya Itqan fi Ulum Al-Quran. Jadi hendaknya suci itu ya gitu.
Nah, maka ini merupakan pendukung di mana hadis yang menunjukkan seorang perempuan membaca dengan menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, ada larangannya ya. Kita baca beberapa keterangan. Haddatsana Ali bin Hujr ya. Nih. Al-Hasanu Ibnu Urfah qala haddatsana Ismail Ibnu Abbas an Musa Ibnu Uqbah an Nafi an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqra'ul haidu walal junuba say'an minal Qur'an lahu at-Tirmidzi. Dan Nabi beliau bersabda, janganlah kalian membaca dari Al-Quran sedikit pun bagi yang haid dan junub. Nanti kita dijelaskan ya nanti. Terus ini dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah menulis sebuah surat kepada penduduk Yaman yang isinya tidaklah menyentuh Al-Quran nih. Fakana fihi la yamassal Quran illa tahirun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ini riwayat Daraqutni. Nah, ada firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi itu untuk malaikat sebenarnya ya. Kalau kita lihat lebih jelas di tafsir ya. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang sucikan. Siapa itu? Ya malaikat kan. Itu. Nah, dari hadis dan firman Allah ini tentunya ada problematika ya. Ada khilaf. Karena mereka tentu akan didatangi tamu bulanan apa itu? Yaitu haid ya. Nah, beberapa kalangan menyebutkan nanti ada penjelasan nih, agak panjang juga sebenarnya penjelasannya nih. Nah, sekarang perihal interaksi dengan Al-Quran ya. Kalau misalnya dijauhi ya, atau dilarang secara penuh bagi perempuan yang haid untuk membaca Al-Quran, maka akan sulit bagi mereka yang sedang menempuh proses menghafal Al-Quran. Sulit sekali ya. Kalau datang ya, mereka harus menghentikan ya, perilaku gitu ya. Kalau nggak diulang ya itu jadi hilang lagi gitu ya. Nah itu, atau mungkin nggak akan bertambah-tambah gitu ya. Karenanya kan Al-Quran itu kan lebih cepat lepas ya. Dari onta yang tak terikat ya. Nah, selain itu juga pada renggang waktu pada masa haid dengan tidak yang terkadang setiap wanita berbeda-beda lama haidnya itu ya. Nah, ini bisa menyebabkan datangnya rasa malas. Jadi, aduh malas deh itunya. Ketika sudah kembali dari suci ya. Suci lagi gitu ya, ya. Suci lagi dari masa haidnya. Sedangkan
dalam sebuah hadis juga menjelaskan tentang bahwasanya tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa orang yang mengetahui ayat atau surat Al-Quran kemudian dia melupakannya. Nah, itu. Ini ada hadis juga nih, tapi agak panjang ya. Langsung saja kita ke matanya nih. Bahwa kola susul. Oritu alaya ujuru ummati hatal qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. Oritu atau uridat ya, uridat punten. Uridat alaya dunubu sama yang pertama juga uridat ya. Ummati falam aro dan ban al-doma min suratin minal Quran atau ayatin min utiha rajulun tuma nasiha. Rawahu at-Tirmidzi. Telah diriwayatkan nih ya, telah diperlihatkan kepadaku ya uridot ya benar. Nah, semua pahala dan amalan umatku hingga kotoran yang dikeluarkan dari masjid. Aku juga telah ditunjukkan dosa-dosa umatku, maka tidak aku lihat dosa yang lebih besar dari orang yang mengetahui ayat atau surat Al-Quran kemudian dia melupakannya. Ya. Hanya berat kalau wanita haid ya meninggalkan ya, Al-Quran ya ketika sedang haid ya, Masya Allah. Tapi memang ada yang menyebutkan pula hadis-hadis yang berkaitan dengan ketidakbolehan seorang perempuan haid membaca dan menyentuh mushaf Al-Quran tidak bisa dijadikan hujah karena kualitas hadisnya adalah doif, ya doif atau lemah. Ya, ada cacat ya pada riwayatnya itu di periwayatnya ya. Begitu juga dalam surah Al-Waqiah kan tadi ya. Nah, ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dimaksud dengan Al-Mutahharun itu adalah malaikat ya. Karena apa? Kan itu kitab maknun itu di mana? Di Lauhul Mahfuz ya. Jadi malaikat itu ya. Hanya saja memang di kitab At-Tibyan Imam Nawawi itu ya. Ulama itu telah berijma kan gitu ya. Tentang ketidakbolehan seorang perempuan yang haid menyengaja membaca Al-Quran guna menghormati kesucian Al-Quran. Nah, kalau misalnya gini, ya, mengejar target dalam penyelesaian menghafal Al-Quran ya, apakah tentunya juga mengabaikan hadis tersebut ya agar hafalan yang ditempuh tidak hilang atau lupa, ya. Atau misalnya ada yang lembaganya bikranya Quran, ya, lembaga-lembaga tahsin lah gitu ya. Kalau tidak mengajar itu gimana nih? Nah, atau di pesantren tuh ya mengajar juga sebagai musyrifah tuh ya. Ini agak panjang nih. Ada yang menulis juga
sumber data. Oh, ya, baik. Itu non. Nah, hadisnya sudah disebutkan ya. Ini yang kemarin sudah nih ya. Nah, ini sudah yang larangan saum dan sholat ya. Terus yang nanti ada lah menyusul yang tentang tawaf ya. Ini agak lebih lengkap nih ya. Nah, ini nanti yang selanjutnya juga yang kita akan bahas nih. Nah, yang pertama dulu ya. La yaqra'ul Quran ya. Al junub wal atau walal haid. Nah, ini panjang di penjelasannya ya. Nah, terus tahrij hadis tentang larangan seorang perempuan haid membaca Al-Quran. Nih, kalau mau baca tahrij hadisnya, tuh ini Arabnya luar biasa dan gundul ya. Awas kepleset ya. Nah, ini yang penelitinya ada nih. Bentar, kita skip dulu untuk tahrijnya, baca aja ya. Nah, sekarang penjelasan. Nah, baru di sini ya yang pokoknya. Jadi ada perbedaan pendapat tadi kan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Pendapat kelompok pertama menyatakan bahwasanya orang yang dalam kondisi junub dan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ini adalah jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i ya. Sementara dari kalangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terus Ali bin Abi Thalib dan Jabir radhiyallahu anhu. Ada juga yang meriwayatkan dari yang lainnya ya. Hasan Al-Basri ikut ada ya. Nah, itu mengatakan pertama itu adalah makruh. Oke, makruh yang pertama. Kalau tanpa ada penghalang, jadi makruh ya. Nah, itu. Ini dasari hadis Nabi yang seolah-olah mengatakan bahwasanya boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apapun kecuali ketika junub, gitu ya. Luar biasa nih, Ki ngaji teh Pak. Kan Rasulullah SAW la ya jubuhu anil Qur'ani sayun laisa di janabi apa di janabah ya betul. Rasulullah tidak melarang baca Quran ya, ya sesuatu dari Al-Quran kecuali orang yang junub gitu ya.
Nah, ini dianggap sahih oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban juga, tapi dianggap dhaif ya oleh sebagian ahli hadis ya. Di antaranya Ibnu Umar. Hadisnya marfu dan dhaif seluruh sanatnya. Insyaallah. Enggak. Terus sama ini juga dari Tirmizi dan juga hadis agak kram saya. Riwayat Ali ya. Atas juga kemudian dijadikan landasan dari ahli hadis ya. Kalangan sahabat Nabi. Nah, ini nih. Bolehnya seorang perempuan haid membaca Al-Quran karena adanya pernyataan yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang menghalangi membaca Al-Quran selain junub. Dan Imam Malik berkata bahwasanya wanita haid boleh membaca Al-Quran, ya. Sedangkan yang junub tidak boleh. Dikarenakan masa haid itu panjang, sehingga apabila tidak membaca Al-Quran ya cepat lupa gitu ya. Kalau junub kan sebentar ya. Ini sudah diutarakan kemarin ya Rabu. Ya Rabu. Terus Ibnu Qudamah, kalau dikiaskan status orang yang haid dan junub adalah sama ya. Tentu di sini orang yang haid lebih utama ya. Kenapa? Ya lebih besar kan haid itu ya, dan lebih kuat hadasnya ya dibanding orang junub. Karena itu wanita yang sedang haid diharamkan berhubungan ya, terus saum ya, kewajiban sholatnya juga gugur tuh ya, gak usah dikodok kalau ada apa ya, wanita yang haid yang gak usah dikodok. Nanti ada penjelasan lanjutan tuh ya. Dan ia pun menyamai orang yang sedang junub pada seluruh hukumnya. Nah, Ibnu Qudamah juga ini salah satu kalangan ulama mazhab Hambali ya. Bahwasanya kalau orang yang junub, wanita haid dan nifas diharamkan membaca Al-Quran, adapun membaca sebagian ayat yang tidak hanya terdapat di dalam Al-Quran saja seperti basmalah, hamdalah ya itu bacaan zikir ya. Maka tidak mengapa ya, nggak apa-apa nih. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, boleh kan berzikir setiap keadaan gitu. Gitu. Itu kalangan Syafi'i juga mengharamkan baca Al-Quran walau hanya sebagian ayat. Tidak ada nih. Ya, itu karena menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Ya. Nah, kalau misalnya lupa atau kekhawatiran hilang tuh hafalannya ya, itu ya. Itu jarang kan, kondisinya kan cuma paling ya, kalau paling pendek ya seminggu kurang tuh ya. Hari itu kan gitu. Nah, gitu. Nah, sekarang pendapat yang membolehkan. Ini didukung dan dikuatkan oleh hadis yang lain dari Imam Bukhari, ini luar biasa panjang juga nih. Kita langsung baca matanya ya. If Ali kama yaf'alul haju goiro la ya apa an la tatu fi bil baiti hatta tathuri ya. Oh, ini yang itu ya, larangan tawaf nih ya. Lakukanlah seperti yang dilakukan orang mengerjakan haji, tapi janganlah engkau tawaf di Baitullah
hingga sampai ke masa suci ya. Nah, sekarang Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari ya bahwa Al-Bukhari dan imam lainnya seperti At-Tabari, Ibnul Munzir dan Abu Daud berpegang pada hadis ini membolehkan membaca Al-Quran ketika haid. Ya. Karena Rasulullah tidak mengecualikan semua amalan haji kecuali tawaf. Dan membaca Al-Quran merupakan salah satu rangkaian ibadah ya, yang biasa dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Dan membaca Al-Quran sebagai alasan juga untuk zikir kepada Allah ya. Itu zikir yang paling utama, baca Al-Quran ya. Nah, jadi kesimpulannya, langsung kesimpulan ya banyak. Aduh, dia panjang kan. Aduh. Ini kan yang baca Al-Quran, yang baca Al-Quran. Nanti yang menyentuh Quran gimana? Ini belum dibahas tuh ya. Nah, ini ya udah insyaallah. Nah, larangan membaca Al-Quran ketika haid tidak bisa dijadikan dalil. Pertama dari segi sanad nih. Oke. Secara pribadi para perawi hadis dinilai tidak bermasalah. Jikapun ada kekurangan, tidak sampai kepada mungkar ataupun tertuduh pendusta. Ya. Bukan berupa kekurangan yang berat. Hanya saja tentu doif karena apa? Hanya satu jalur, ada yang mengatakan demikian, ya. Dan tidak ada jalur yang lain, ya. Dan ada satu jalur juga dari Ismail bin uh, Ayyashi ya, yang dinilai mungkar ya oleh selain orang Syam. Ya. Terus yang kedua, hadis lain yang dinilai sahih, punya indikasi makna yang seperti dinyatakan dalam hadis bahwa boleh berzikir dalam setiap keadaan, ya. Kemudian ketika Aisyah menyebutkan tentang melaksanakan haji, kemudian ia haid dan Rasulullah mengatakan dibolehkan melakukan rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Maka di sini dapat kita katakan bahwa salah satu ibadah yang lumrah ketika berhaji adalah di antaranya apa? Yang baca Al-Quran, itu ya. Dan tidak termasuk dikatakan dilarang untuk dilakukan ketika haji itu ya. Ditambah lagi ya, sebaik-baik zikir itu adalah apa? Membaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran, maka kalau membaca Al-Quran ketika haid tidak dilarang, ya. Gitu kesimpulannya, gitu ya. Oke, walafikum.